الحمد لله الذي هدانا السبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق Allahul Azim wa sadaqal mursalin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Makmur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama ini, khatib ingin mengajak para hadirin jamaah sekalian, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan iman dan takwa kepada kita, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki ke Masjid Baitul Makmur ini dengan penuh keikhlasan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib ingin juga mengajak, marilah kita memanjatkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, kepada suri tauladan, kepada seseorang yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita mampu mengenal nikmatnya Islam hingga detik ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga ingin khatib sampaikan sama seperti yang telah disampaikan oleh khatib-khatib sebelumnya. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib ingin sedikit membahas tentang bagaimana kita muhasabah diri. Sadarkah kita saat ini, pada hari ini, kita terlalu sibuk dengan dunia kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, namun kita lupa tentang akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib ingin mengajak untuk besok adalah memberitahu kepada jamaah sekalian bahwasannya besok adalah hari yang penuh berkah, hari yang penuh keanugerahan, hari yang mulia. Tepat pada tanggal 13 Februari 2021. Tahukah kalian hari apakah itu? Yaitu tepat tanggal masuknya bulan Rajab pada tanggal 13 Februari 2021. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bulan Rajab itu? Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab dalam kitabnya beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Lebih jelasnya, bulan Rajab adalah bulan yang baik untuk kita berhijrah, yaitu berhijrah dari perbuatan kejelekan
menuju perbuatan yang penuh kebaikan. Hijrah dari akhlak yang tercela ke akhlak yang terpuji. Hadirin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan akhlakul karimah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, innama buistu yu'timmima makarimal akhlaq, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Lalu bagaimana pengertian akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat atau perangai kejiwaan yang menjadi sumber segala perbuatan secara spontan. Perangai kejiwaan yang menimbulkan perbuatan terpuji secara logis dan syar'i dinamakan dengan akhlak mulia. Sebaliknya, jika perbuatan yang muncul adalah perbuatan tercela, dinamakan dengan akhlak yang tercela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu dapat diubah karena jiwa manusia diciptakan dalam bentuk sempurna atau dalam proses menjadi sebuah kesempurnaan. Hijrah dilakukan dengan sebuah pendidikan dan pembinaan pada sikap dan perilaku yang positif. Jamaah Masjid Baitul Makmur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari al-akhlakul karimah kepada diri kita masing-masing. Untuk itu, mengimplementasikan hal tersebut, kita memerlukan sebuah panutan atau seseorang yang bisa menjadi sebuah contoh untuk diri kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah suri tauladan terbaik dalam berakhlak mulia. Banyak sekali dalam hadis menjelaskan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang memiliki akhlak mulia. Salah satu hadis yang menjelaskan, la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidak beriman dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadirin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ikhtiar kita agar keluarga kita, anak-anak kita, dan diri kita sendiri terjaga atau memiliki akhlak mulia dan terjaga dari akhlak tercela? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Lalu inilah Allah Subhanahu wa taala ayat membuktikan bahwa ayat ini Allah menyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari akhlak tercela. Maka antisipasi yang harus kita lakukan adalah salah satunya keluarga kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dekat kepada ulama, kiai atau orang soleh yang ikhlas dalam berbuat dan tidak suka dalam mencaci maki. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan agar terhindar dari perbuatan tercela atau terhindar dari akhlak tercela, kita harus rajin mendekatkan diri kita, anak dan keluarga kepada masjid. Karena kenapa? Masjid adalah sebaik-baiknya tempat, dan yang biasa berada di masjid adalah sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari kemudian.
serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antisipasi yang harus kita lakukan agar terhindar atau memiliki akhlak yang tercela. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kita, anak dan keluarga kita kepada pesantren atau majelis ilmu yang memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang yang menempuh jalan ilmu akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, mengapa kita perlu berakhlak yang baik atau memiliki akhlak yang mulia dan terpuji? Syekh Abdul Karim Zidan dalam kitab Usuluddin Dakwah menyatakan bahwa akhlak manusia merupakan suatu keharusan bagi orang muslim dan menjadi syarat utama untuk selamat dari neraka dan meraih surga. Sedangkan bagi orang yang tercela akhlaknya, salat dan puasanya tiada guna. Karena orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia tidak akan memiliki sebuah kebaikan dan tidak berharga dan menjadi calon penghuni neraka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan terakhir ini khatib ingin mengajak, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat nafas, mumpung kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan sebuah kebaikan-kebaikan, maka pada kesempatan ini, besok adalah bulan Rajab. Manfaatkan sebaik-baiknya 1 bulan penuh di bulan Rajab ini untuk muhasabah diri, menintrospeksi diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang terbaik atau setidaknya menjadi orang yang baik, yang setidaknya sudah hampir menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sepenuhnya kita mampu menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rajinlah, setelah kita mendapatkan muhasabah diri, marilah kita berhijrah dari yang kebiasaan kita selalu melontarkan sebuah kata-kata tercela, mulai kita ubah dengan kata-kata yang penuh kebaikan. Yang mana kita yang selalu bertengkar dengan saudara-saudara kita, marilah kita membangun sebuah kerukunan dengan saudara-saudara kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.